Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudah Lailatul Mufidah, NIM 2021400266 dari Fakultas Teknik Prodi Informatika semester 3 kelas B. Saya di sini ingin menuntaskan tugas UAS ya. Mata kuliah sistem digital yang dimana dosen pengampu Bapak Saiful MKom. Oke, kita langsung saja ke videonya ya. Video penjelasannya, dan jika ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaklumi, mohon dimengerti juga. Oke, next. Saya di sini menjelaskan mengenai bentuk Konani, yang dimana fungsi boolean terbentuk dari gabungan variabel biner, operator OR atau AND. Fungsi boolean mempunyai makna bila bernilai 1. Nilai fungsi boolean tergantung dari nilai variabel biner dan operator penyusun. Cara paling cepat mencari nilai fungsi adalah dengan tabel kebenaran. Oke, next. Contoh 1, F1 sama dengan X, Y, Z aksen. Kesimpulannya adalah fungsi F1 sama dengan X, Y, Z aksen bernilai 1 jika X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Terbukti kalau boolean itu bernilai 1. Oke, lanjut. Penulisan fungsi boolean. Bentuk standarnya adalah F1 sama dengan X kali Y ditambah X kali Z aksen ditambah Z aksen ditambah X kali Y kali Z aksen ditambah Y aksen kali Z ditambah Z aksen dikali Z aksen. Bentuk kanoniknya adalah F2 sama dengan X aksen kali Y aksen dikali Z ditambah X aksen dikali Y dikali Z ditambah X kali Y dan kali Z. Bentuk standar vs kanonik. Bentuk standarnya adalah penulisan fungsi boolean dengan bentuk bebas tanpa pola tertentu, dan bentuk kanoniknya adalah fungsi boolean yang dinyatakan dalam bentuk jumlah min trim atau perkalian max trim. Dan bentuk standar kedua mudah dalam penulisan namun sukar dimanipulasi. Dan bentuk kanoniknya adalah lebih mudah dimanipulasi karena sudah punya pola baku. Oke, lanjut. Bentuk minstream dua variabel. Jika ada dua variabel X dan Y dikombinasikan dengan operator AND, maka akan diperoleh 4 kemungkinan kombinasi, yang dimana terdiri dari X aksen Y aksen, XY aksen, X aksen Y, dan XY. Dan ini adalah contoh dari tabel minstream 2 linear. Bentuk minstream 3 variabel. Jika 3 variabel X, Y, dan Z dikombinasikan dengan operator AND, maka akan diperoleh 8 kemungkinan kombinasi, yang dimana X aksen, Y aksen, Z aksen, X aksen, Y aksen, dan Z, X aksen, Y, Z aksen, X aksen, Y, Z, X, Y aksen, Z aksen, X, Y aksen, Z, X, Y, Z aksen, X, Y, Z. Oke, next. Dan ini adalah contoh dari tabel minstream 3 literal. Bentuk maxstream 2 variabel. Jika ada 2 variabel X dan Y dikombinasikan dengan operator OR, maka akan diperoleh 4 kemungkinan kombinasi, yang dimana terdiri dari X aksen ditambah Y aksen, X ditambah Y aksen, X aksen ditambah Y, dan yang terakhir X ditambah Y. Dan ini adalah tabel maxstream 2 literal ya. Bentuk maxstream 3 variabel. Jika 3 variabel X, Y, dan Z dikombinasikan dengan operator
XOR, maka akan diperoleh 8 kemungkinan kombinasi, yang dimana terdiri dari X aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen, X aksen ditambah Y aksen ditambah Z, X aksen ditambah Y ditambah Z aksen, X aksen ditambah Y ditambah Z, X ditambah Y aksen ditambah Z aksen, X ditambah Y aksen ditambah Z, X ditambah Y ditambah X aksen, dan yang terakhir X ditambah Y ditambah Z. Dan ini adalah contoh tabel maxstream 3 literalnya. Fungsi boolean dalam minstream. Suatu fungsi boolean dapat dinyatakan dalam bentuk minstream dengan memilih nilai fungsi 1 dalam tabel minstream. Fungsi tersebut selanjutnya ditulis terms-nya atau simbolnya dalam bentuk penjumlahan berulang. Komplement fungsi adalah terms yang tidak termasuk dalam penjumlahan berulang. Dengan melihat nilai fungsi sama dengan 1, maka fungsi kanonik dapat ditulis seperti ini. Bentuk termsnya, bentuk simbolnya, bentuk simbol penjumlahannya berulang, dan komplementnya. Lanjut, fungsi boolean dalam maxstream. Suatu fungsi boolean dapat dinyatakan dalam bentuk minstream dan memilih nilai fungsi 1 dalam tabel maxstream. Fungsi tersebut selanjutnya ditulis terms atau simbolnya dalam bentuk perkalian berulang. Komplement fungsi adalah terms yang tidak termasuk dalam penjumlahan berulang. Dengan melihat nilai fungsi 1, maka fungsi kanonik dapat ditulis seperti ini ya. Bentuk terms, bentuk simbol perkalian berulang, dan komplementnya. Kendalanya adalah bentuk standar tidak teratur. Bentuk kanonik punya pola yang tetap atau minstream dan maxstream. Konversi dari bentuk standar ke bentuk kanonik. Bentuk standar ke minstream. Kembangkan sebuah literal secara distributif operator .to+ sebagai literal yang menyusun fungsi tersebut. Faktor distributif yang digunakan adalah X plus X aksen yang selalu bernilai 1. Untuk mempertegas jumlah literal dalam setiap fungsi harus ditulis lengkap literal penyusunannya. Contohnya adalah f x kali y kali z, fungsi x f dengan 3 literal. Dan ini adalah cara mengubah f a b c sama dengan a ditambah b aksen c ke minstream. Seperti ini contohnya. Bentuk standar ke maxstream. Kembangkan sebuah literal secara distributif operasi plus to dot sebagai literal yang menyusun fungsi tersebut. Faktor distributif yang digunakan adalah x kali x aksen yang selalu bernilai 0. Untuk mempertegas jumlah literal dalam setiap fungsi harus ditulis lengkap literal penyusunannya. Contohnya adalah f x y z, fungsi f dengan 3 literal. Maaf jika cara penyampaiannya kurang baik ya. Dan ini adalah cara mengubah f x y z sama dengan x y ditambah z aksen z ke maxstream. Seperti ini caranya. Oke, terima kasih. Cukup di sini materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaklumi. Saya akhiri presentasi tugas UAS saya. Jika ada kesalahan ataupun kurang mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.